warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadia Nurul Najmi. Pada kesepakatan kali ini, saya akan membahas mengenai teks diskusi. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Bila kita berdiskusi, biasanya kita berada di pihak pro atau kontra sih? Sebelumnya, teman-teman di sini sudah ada yang tahu belum apa itu teks diskusi? Jika belum tahu, mari kita simak penjelasannya. Diskusi itu adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Jadi bukan hanya tentang pertemuan saja ya teman-teman, akan tetapi di dalam pertemuan tersebut akan ada ilmu atau sesuatu hal yang akan diselesaikan bersama-sama. Sedangkan teks diskusi sendiri memiliki arti sebuah teks tentang wacana yang membahas suatu permasalahan. Teks diskusi ini membahas sebuah isu permasalahan yang berisi dua argumen, yaitu argumen pendukung atau pro dan argumen penentang atau kontra. Misalnya, pada rapat OSIS tentang penyusunan struktur OSIS yang paling tepat ya, jika terjadinya penyusunan, maka akan adanya diskusi antara anggota OSIS dan pembina OSIS mengenai masalah tersebut, seperti menentukan kegiatannya apa aja, menentukan penelitiannya siapa saja, dan yang lainnya. Kemudian, tujuan diskusi adalah untuk mencari sebuah kesepahaman, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah. Jadi itu ya tujuannya teman-teman. Sebelum lahirnya kesepakatan dan keputusan bersama, akan adanya perbedaan pendapat antar peserta diskusi. Ada pendapat yang mendukung, ada pendapat yang menentang, dan ada yang masih ragu-ragu akan pendapatnya. Oleh karena itu, di dalam berdiskusi akan terjadi perdebatan dan adu pendapat antar para peserta diskusi. Itu adalah hal yang wajar ya teman-teman. Akan tetapi, alangkah baiknya kita menyikapi perbedaan pendapat itu dengan bijak. Jadi, tujuan kita itu harus kita fokuskan bahwa tujuan diskusi itu bukan terletak pada adu pendapatnya, akan tetapi tujuan diskusi itu untuk mencari sebuah keputusan dan kesepakatan bersama. Kemudian, agar diskusi itu berjalan dengan lancar, kita harus mengetahui ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Ciri-ciri kebahasaan teks diskusi yang pertama ada kohesi. Apa sih yang dinamakan kohesi itu? Kohesi adalah keterhubungan antar kata dan kalimatnya. Artinya, penyampaian gagasan dalam teks diskusi itu harus menggunakan kalimat yang efektif, tidak boros kata, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. Jadi, keterhubungan kata dan kalimatnya itu harus dalam satu paragraf. Usahakan dalam satu paragraf itu harus saling terhubung ya teman-teman. Jangan keluar dari topik pembicaraan. Lalu yang kedua ada koherensi. Koherensi adalah keterhubungan makna. Koherensi ini lebih luas lagi ya teman-teman. Jika kohesi tadi hanya keterhubungan kata dengan kalimatnya, kalau koherensi ini adalah keterhubungan makna. Artinya, pembaca akan mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Lalu, yang ketiga ada kata persuasif. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kata persuasif. Persuasif adalah ajarkan. Gagasan dan pendapat dalam teks diskusi itu bersifat mengajak atau memengaruhi pembaca. Usahakan pembaca diajak ke hal yang positif ya teman-teman, bukan ke hal-hal yang negatif. Lalu, yang terakhir ada kesantunan bahasa. Kalimat yang ditulis dalam teks diskusi itu menggunakan bahasa yang netral. Artinya, tidak merujuk pada satu sudut pandang saja. Dalam teks diskusi itu juga menggunakan kalimat yang tidak provokatif dan tidak mengandung kontroversi. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi itu terdiri atas pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Di pendahuluan, kalian bisa memasukkan pernyataan untuk membatasi topik. Kira-kira topik yang sedang kalian bahas di dalam teks diskusi itu apa sih? Kalian boleh ambil satu kalimat. Kemudian, latar belakang topiknya. Mengapa masalah ini bisa terjadi? Apa latar belakangnya? Kalian juga boleh ambil satu kalimat. Kemudian, sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas. Dalam diskusi itu pasti ada pro dan kontra ya teman-teman.
Kalian bisa ambil benang merahnya, sudut pandang yang berbeda yang akan dibahasnya apa, kemudian mulai ambil satu kalimat. Jadilah pendahuluan. Kemudian ada isi, serangkaian paragraf, 2 atau 3 paragraf dengan argumen pro, 2 atau 3 paragraf dengan argumen kontra, lalu alasannya dan contohnya. Kemudian menggunakan bahasa yang persuasif, yaitu bahasa yang mengajak, dan menggunakan bahasa yang kohesif, yang satu sama lain itu saling berhubungan. Kemudian yang terakhir ada simpulan. Simpulan dan argumen dari kedua sisi, yaitu pro dan kontra yang tadi, kemudian mengevaluasi argumen yang paling efektif dan paling mudah dipahami. Kemudian kalian bisa tulis rekomendasi dari satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Kemudian kalian ramu kalimat-kalimat yang kalian ambil tadi sedikit demi sedikit. Kemudian kalian ambil untuk dijadikan kesimpulan dari teks diskusi. Di sini saya akan menyajikan satu contoh mengenai teks diskusi. Teks diskusi di sini berjudul Handphone untuk Anak-anak. Seperti yang ada di dalam struktur teks diskusi yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan terdapat pernyataan untuk membatasi topik. Berarti, topik yang dibahas di sini adalah handphone atau orang-orang sekarang yang lebih menyebutnya dengan smartphone adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan komunikasi. Tidak hanya komunikasi saja, smartphone juga digunakan untuk membantu keperluan-keperluan manusia lainnya, seperti mencari ilmu atau pekerjaan. Hampir setiap orang memiliki smartphone, termasuk anak kecil sekalipun. Walaupun begitu, banyak terjadi pro dan kontra di dalam hal pemberian smartphone tersebut kepada anak-anak. Nah, di dalam isi itu terdapat argumen pro dan kontra. Di sini argumen pro-nya itu adalah pihak yang mendukung atau pihak yang pro terhadap pemberian HP kepada anak-anak menganggap bahwa dengan adanya alat komunikasi ini, orang-orang menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga, dengan adanya HP atau smartphone, membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Pihak yang kontra atau pihak yang menentang pemberian HP untuk anak-anak beralasan bahwa anak-anak belum saatnya untuk diberikan teknologi yang canggih ini. Hal ini disebabkan karena tidak semua informasi-informasi di internet itu baik. Banyak pula konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, dengan memberikan HP kepada anak-anak, membuat dia menjadi pribadi yang fasib dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar, karena ia lebih asik bermain game di HP-nya. Nah, setelah terdapat argumen pro dan kontra beserta alasan dan contohnya, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu bahwa pemberian HP untuk anak-anak sebenarnya tidak wajib. Namun, jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan ketat kepada anaknya. Orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya dan selalu mengingatkan akan hal baik yang boleh diakses dan hal buruk yang tidak boleh diakses, agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman semua untuk lebih paham lagi tentang materi ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar!